seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sifat muatan yaitu muatan-muatan yang sejenis akan tolak menolak dan muatan-muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Kemudian ada juga gaya Coulomb, yaitu gaya interaksi atau gaya tarik atau gaya tolak antara dua buah muatan yang disebut gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Nah, di sini jika dua muatan sejenis, ya, misalnya minus dengan minus, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, gaya di sini akan menjauh dari muatan tersebut. Jadi, misalnya ada muatan Xi, maka pada Xi aksen ini gaya Coulombnya akan menjauhi muatan Xi. Begitu juga jika muatan itu adalah positif, maka ketika muatan Xi yang dipengaruhi oleh muatan Xi aksen, maka gaya Coulomb di Xi ini akan menjauhi muatan Xi aksen. Namun jika kedua muatan berlawanan jenis, maka kedua gaya atau gaya Coulomb akan berdekatan, yaitu mendekati muatan yang tidak sejenis tadi yang dipisahkan oleh jarak, di mana masing-masing adalah Xi dan Xi aksen yang dirumuskan oleh gaya Coulomb K Xi aksen per R kuadrat. Untuk berikutnya, untuk gaya Coulomb, jadi di sini jika muatan itu berada dalam satu garis, misalnya di sini dicontohkan ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif dan muatan positif, maka jika segaris sesuai dengan sifat muatan itu, jika muatannya berbeda jenis, maka gaya Coulomb akan tarik menarik. Jadi di sini ada F1, di sini ada F1, ya. Gaya Coulomb akibat muatan Xi1, kemudian ada F2, yaitu gaya Coulomb akibatnya dari muatan Xi2. Nah, di sini jika gaya Coulomb itu disebabkan oleh dua muatan yang berada dalam satu garis, maka jumlah dari gaya Coulomb ini adalah menggunakan rumus ini, tinggal dijumlahkan F1 dikurangi F2. Kemudian untuk berikutnya, jika sebuah muatan dipengaruhi oleh dua muatan yang lain, maka jika muatan itu di dalam satu garis, misalnya dalam contoh gambar ini, ya, muatan Xi aksen yang disebabkan oleh muatan Xi1, ya, Xi1 akan menyebabkan gaya Coulomb F1. Ya, di sini karena sejenis, maka gaya F1 akan menjauhi muatan Xi1. Kemudian karena posisi Xi2 di atas tidak segaris dengan Xi aksen dan Xi1, maka karena berbeda jenis muatan, maka gaya F2 ini akan menuju Xi2. Nah, di sini ada F1 dan F2, maka ada resultannya, yaitu resultan gaya Coulomb akibat muatan Xi1 dan Xi2, sehingga gaya ini yang disebabkan dua gaya yang membentuk sudut tertentu, ya, sudut theta, maka yang digunakan adalah rumus yang di bawah ini. Gaya F atau gaya Coulomb resultan adalah akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 F2 kali cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya Coulomb 1 dan gaya Coulomb 2. Contoh soal pertama untuk hukum Coulomb adalah: dalam suatu ruang medium udara terdapat dua muatan titik, yaitu Xi1 sebesar 10 mikrocoulomb dan Xi2 sebesar 15 mikrocoulomb, atau muatannya positif semua. Muatan Xi1 plus 10 mikrocoulomb dan Xi2 plus 15 mikrocoulomb. Jarak antar dua muatan tersebut adalah 5 cm. Hitunglah gaya elektrostatis atau gaya Coulomb antara kedua muatan tersebut. Di sini kita menggambarkan Xi1, yaitu adalah muatan positif, kemudian Xi2 adalah muatan positif, kemudian jaraknya adalah
R, dan muatan karena di sini sejenis, maka gaya elektrostatis atau gaya kolom dia berlawanan atau menjauhi muatan yang lain, dimana Q1 dan Q2, maka gaya kolom menjauhi ke arah luar. Kemudian diketahui Q1 10 mikrokolom, kalau ditulis jadi 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Di sini kita harus menyatakan nilainya dalam satuan yang sudah ditentukan, yaitu muatan dalam kolom, kemudian jarak dalam meter, dan konstanta. Q1 10 mikrokolom dijadikan kolom menjadi 10 pangkat 10 min 6 kolom. Kemudian Q2 15 mikrokolom menjadi 15 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak yaitu 5 cm. Di sini 5 cm dijadikan meter, maka 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Di mana K adalah konstanta, yaitu 9 kali 9 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Di sini 10 pangkat 9 ya. Kemudian ditanyakan F atau gaya elektrostatis atau gaya kolom. Kita memiliki rumus di mana gaya kolom adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1. Q1 adalah 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 5. Di sini kita tuliskan biar sama, 10 pangkat min 6, kemudian dikali Q2 15 kali 10 pangkat min 6. Kita tuliskan di sini Q2, kemudian dibagi R kuadrat. R-nya dalam satuan meter, 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Di sini negatif nanti bisa dicoret dengan mengurangkan yang positif di sini. Jadi di sini 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6 dan 10 pangkat 6 di sini dijumlahkan, 10 pangkat min 12 dikalikan 10 pangkat min 9 berarti 10 pangkat 9 dikurangi atau dicoret, kemudian di sini masih sisa 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya masih. Kemudian 9 kali 10 kali 15. 9 kali 10 kali 15 kali 10 pangkat min 3. Dibagi, dikuadratkan 5 dikuadratkan 25, 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Dan dihitung, ketemu gaya kolom atau gaya elektrostatis 540 Newton. Contoh soal hukum kolom yang kedua. 3 muatan titik terletak pada sumbu X, yaitu Q1 25 nanokolom terletak pada titik asal. Jadi Q1 sebagai titik asal, kemudian Q2 negatif atau muatannya negatif 10 nanokolom berada pada jarak X 2 meter, dan Q0 atau muatannya positif 20 nanokolom berada pada X 3,5 meter. Carilah gaya total pada Q0 akibat Q1 dan Q2. Kita gambarkan sebagai berikut. Itu ditanyakan, untuk menyelesaikan soal ini kita gambarkan dulu dua posisi dan arah gaya yang bekerja pada muatan Q0. Gambarnya adalah berikut. Kita gambarkan Q1. Q1 adalah muatan positif dengan besar muatan 25 nanokolom. Kita gambarkan di sini dan kita gambarkan garis. Kita gambarkan Q2 yaitu muatan negatif sebesar 10 nanokolom, di mana jaraknya adalah 2 meter. Jadi jarak asal adalah Q1, kemudian Q2 jaraknya 2 meter dari jarak asal. Kemudian muatan yang ketiga yaitu Q0. Q0 di sini adalah positif, nilainya 20 nanokolom,
jaraknya adalah 3,5 meter. Berarti dari jarak asal di sini adalah 3,5 meter, yaitu 2 meter plus 1,5 atau 1,5 meter dari V2. Kemudian kita gambarkan gaya kolom F10 atau gaya kolom antara muatan 0 dan muatan G1, di mana G1 positif dan G0 adalah positif, maka gaya kolom akan menjauh, sehingga kita gambarkan ke kanan, sisi kanan dari G0 sebagai F10. Kemudian gaya kolom antara G0 dan G2 di sini berlawanan jenis, maka gaya F20 adalah mendekati muatan G2. Karena berlawanan jenis, maka sifat muatan adalah tarik-menarik. Kalau F10 karena dengan positif dan positif, maka gaya F10 atau gaya kolom F10 tolak-menolak sehingga menjauhi. Kemudian kita hitung besar gaya yang timbul pada muatan G0 di sini akibat muatan G1. Akibat G1 berarti F10. Berarti muatan yang disebabkan oleh G0 dan G1. Di mana F10 adalah menggunakan rumus K kali G1, muatan di sini positif, G0 muatan di sini positif, dibagi R kuadrat atau jaraknya dikuadratkan. Kita masukkan konstantanya 8,99 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dibagi kolom kuadrat, dikalikan muatan 1 ya dijadikan kolom, maka 25 kali 10 pangkat min 9 kolom dikalikan G0 20 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nanti kolom di sini sama di sini bisa dicoret dengan ini. Kemudian dibagi R yaitu 3,5 meter kuadrat. Maka di sini M meter dicoret dengan sini, maka tinggal Newton. Sehingga dihitung didapatkan 0,367 mikro Newton gaya F10-nya. Yang kedua adalah besar gaya yang ditimbulkan oleh muatan G0 ini, muatan positif G0 dan muatan negatif G2. Kita menggunakan rumus sebagai berikut. F20 yaitu adalah K G2 G0 dibagi R jarak ini, jarak yang ini. Di sini kita masukkan K 8,99 kali 10 pangkat 9 N Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian di sini G2 adalah negatif, maka kita masukkan negatif 10 pangkat 10 min 9 kolom. Kemudian dikalikan G0, G0 adalah 20 nanokolom dijadikan kolom, yaitu 20 kali 10 pangkat min 9 kolom. Dibagi R-nya, jaraknya di sini 1,5 atau 1,5 meter kuadrat. Meter kuadratnya di sini dicoret dengan ini. Terus kemudian kolom di sini kuadrat dicoret dengan ini dan ini, sehingga tinggal Newton. Sehingga hasilnya adalah min 0,799 mikro Newton. Soal yang kedua adalah soal yang ada sudutnya. Jadi soal kedua ini sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm terletak di udara. Pada titik-titik sudut A, sudut B, dan sudut C berturut-turut terdapat muatan listrik sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. Maka besarnya gaya kolom di titik C adalah, jadi di sini nanti kita akan membuat segitiga sama sisi.
segitiga sama sisi di mana panjang sisinya adalah 30 cm dengan ada 3 sudut, yaitu sudut atau titik A, titik B, dan titik C. Kemudian bagaimana pembahasannya? Di sini kita menggambarkan dulu segitiga tadi. Di segitiga di sini ya, di sini diumpamakan atau diketahui ya, muatan di sini ya, karena tidak ada negatifnya berarti positif. Di sini berarti karena tidak negatif berarti positif. Ada 3 muatan ya di sini membentuk segitiga sama sisi. Berarti sama sisi itu di sini sama, di sini sama, di sini sama. Sama. Ini tanda 2 ini adalah menandakan bahwa sisinya sama. Sisinya ini adalah panjangnya 30 cm. Di sini adalah R. Nah, muatan A 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan B 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, sama. Kemudian muatan C 2 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian muatan A dan muatan C ini karena sama-sama positif atau sejenis, maka gaya kolomnya adalah menjauh, sehingga digambarkan FCA, yaitu gaya kolom di antara titik C dan titik A, yaitu menjauhi titik A atau menjauh atau menolak, tolak menolak. Kemudian gaya FCB yaitu gaya kolom karena titik B dan C ya, karena sama-sama positif maka gayanya adalah menjauh atau saling menolak, sehingga gayanya digambarkan ke arah kanan, menjauhi dari titik B. Kemudian di sini pada titik C ini terdapat 2 gaya kolom, yaitu FCA dan FCB, dengan membentuk sudut ya, karena di sini sudut segitiga sama sisi, maka di sini adalah 60. Jadi segitiga sama sisi totalnya di sini ditambah di sini ditambah di sini adalah 180. Berarti 180 dibagi 3 yaitu 60. Karena garisnya ini adalah garis perpanjangan, maka di sini sudutnya juga sama 60 derajat. Sehingga besar FCA di sini atau gaya kolom titik A dan muatan A dan muatan C itu dihitung, FCA sama dengan K atau konstanta, kemudian dikalikan muatan titik C ya 2 kali 10 pangkat min 4 kali muatan A 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R atau jarak C ke A di sini, jaraknya di sini yaitu 30 cm atau 0,3. Nah, di sini setelah nilainya dimasukkan, misalnya kita gunakan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatannya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dan muatan A 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, R di sini karena di sini senti dijadikan meter adalah 30 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian dijadikan satu pangkat-pangkatnya dikalikan berarti sama dengan dijumlahkan, dan ini dijumlahkan jadi 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat min 1. Berarti kalau dikalikan ya itu dijumlah ya, ini min 4 kali min 6 berarti min 10, jadi 10 pangkat min 10. Dan di sini dikalikan juga dengan ini berarti 10 pangkat 9 dikalikan atau dijumlahkan 10 pangkat min 10 pangkatnya dijumlahkan ya, 9 ditambah tadi min 10 berarti ada min 1. Kemudian di bawah kalau dikuadratkan berarti 10 pangkat ini jadi dikuadratkan juga menjadi 10 pangkat min 4. 30 dikuadratkan jadi 30 kali 30 atau 900. Ya, di sini 30 kali 30 adalah 900 ya, 900. Nanti 9-nya bisa dicoret dengan ini 9 berarti tinggal 1. Kemudian 900 tadi adalah 9 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 nya dikali
kalikan 10 pangkat min 4 berarti tinggal 10 pangkat min 2. Nah, nanti berarti ini bisa di ke atas, min jadi positif, berarti nanti tinggal 10 pangkat 1. 4 dibagi 1 berarti 4. Nah, 4 kali 10 pangkat 1 jadi 40 Newton. Berikutnya besar FCB atau gaya kolom antara titik C ya, titik C ini, titik B ini sama, dihitung konstanta kali muatan C kali muatan B dibagi R atau jarak titik C dan titik B dikuadratkan, dimasukkan konstantanya sama 9 kali 10 pangkat 9, muatannya 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 6, jaraknya sama 30 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, di sini sama ya, sama 9 ini 2 kali 2 ini adalah ini, di ini 10-nya digabung ditambah, berarti kalau dikali itu menjadi ditambah ya, minnya positifnya ini, ininya ditambah dengan ini, berarti min 4 ditambah min 6, min 10. Kemudian di sini ada plus 9 ya, ini dijumlah lagi dengan ini, jadi plus 9 ditambah min 10, berarti tinggal min 1, 10 pangkat min 1. Jadi 9 kali 2 kali 2, ininya tadi tinggal 10 pangkat min 1. Kemudian di sini 10 pangkat min 2 nya dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4 atau min 2 kali min 2 ya, min 2 nya dikalikan 2 ya, jadi min 4, 10 pangkat min 4, 30 nya dikuadratkan berarti 30 kali 30. Nah, ini sama 3 kali 3 ini nanti 9 bisa dicoret dengan ini. Terus ini kan 30 kali 30 tadi 900 ya, 900 berarti masih ada 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat min 4 berarti masih 10 pangkat min 2. Kemudian ini 2 kali 2 4 ya, ini ketemu ini ya, tadi karena 9 nya sudah dicoret berarti tinggal 1 kali 10 pangkat min 2 yang sisanya. Kemudian 10 pangkat min 2 ini naik ya, negatif naik jadi positif, berarti 4/1 4 ya, karena di sini naik berarti 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 1 menjadi 40 Newton, sama. Nah, karena di sini FCA dan FCB itu sama-sama besarnya, berarti nanti di sini panjangnya sama. Kemudian untuk menjumlah resultannya, yaitu gaya kolom titik C di sini itu dengan menggunakan rumus akar dari FCA ya, FCA ini kuadrat kali FCB kuadrat plus 2 kali FCA kali FCB cos theta. Cos theta adalah 60 derajat. Kemudian angka-angkanya dimasukkan 40 ya, ini kuadrat kali 40 kuadrat kali ditambah 2 kali 40 kali 40 kali cos 60. Nah, nanti ketemunya akar 3 kali 40 kuadrat. Ini kuadrat ini ya, ini dengan ini bisa menghilangkan, berarti yang bagian ini dibagi 2 ya. 3 akar 3-nya masih tetap ya. Terus ini sama dengan akar 3 kali akar 40 kuadrat. Nah, ini sama ini bisa hilang, berarti akar 3 kali 40, kemudian bisa ditulis jadi 40 akar 3 Newton.